Serangan DDoS atau Distributed Denial of Service adalah upaya jahat untuk mengganggu fungsi normal server, layanan, atau jaringan target dengan membanjirinya dengan banjir kunjungan internet. Tidak seperti serangan DOS alias Denial of Service yang biasanya berasal dari satu sumber. Serangan DDoS diluncurkan dari beberapa sistem secara bersamaan, seringkali memanfaatkan jaringan perangkat yang sudah terinfeksi dan dikenal sebagai botnet. Hal ini membuatnya jauh lebih sulit diblokir dan skalanya bisa dibilang jauh lebih dahsyat. Serangan DOS adalah senjata umum yang digunakan dalam perang siber, hacktivisme, dan kejahatan siber yang memengaruhi bisnis, pemerintahan, dan bahkan seluruh wilayah. Tujuannya bisa sangat beragam, mulai dari menutup website pesaing, membuat pernyataan politik, hingga menuntut tebusan sebagai imbalan untuk menghentikan serangan. Cara kerja serangan DDoS. Untuk memahami cara kerja serangan DDoS, penting untuk memahami konsep penipisan sumber daya. Setiap layanan web, baik itu blog sederhana maupun platform cloud global, memiliki sumber daya yang terbatas seperti bandwidth, daya pemrosesan, dan memori. Serangan DDoS berupaya menguras sumber daya ini sehingga sistem tidak dapat lagi merespons permintaan yang sah. Sebagian besar serangan DDoS mengikuti langkah-langkah dasar berikut. 1. Compromised device. Penyerang menginfeksi ribuan atau jutaan perangkat seperti komputer, router, gawai IoT, dan ponsel pintar dengan malware. Perangkat yang terinfeksi ini nantinya membentuk botnet. 2. Command and control. Penyerang mengeluarkan perintah kepada botnet, menginstruksikannya untuk mengirimkan kunjungan atau permintaan ke target secara bersamaan. 3. Target, server, jaringan, atau layanan target menjadi kelebihan beban dan melambat secara signifikan atau bahkan lumpuh total. 4. Legitimate user. Selama serangan DDoS, pengguna normal tidak dapat mengakses layanan, yang menyebabkan waktu henti, hilangnya pendapatan, rusaknya reputasi, dan bahkan masalah hukum di sektor penting. Jenis-jenis serangan DDoS. Ada beberapa variasi serangan DDoS, masing-masing menargetkan lapisan jaringan yang berbeda. Serangan ini dapat terjadi secara individual atau kombinasi untuk memaksimalkan gangguan. 1. Serangan volumetrik. Ini adalah jenis serangan DDoS yang paling umum dan bertujuan untuk menghabiskan bandwidth jaringan target. Penyerang membanjiri sistem dengan data dalam jumlah besar untuk memenuhi koneksi. Contohnya seperti UDP float, ICMP float, dan DNS amplification. Serangan ini dapat mencapai volume data ratusan gigabit per detik, sehingga sangat merusak. 2. Serangan protokol. Serangan ini menargetkan kelemahan pada lapisan 3, yaitu network, dan lapisan 4, yaitu transport. Model OSI dengan mengeksploitasi protokol seperti TCP, UDP, dan ICMP. Tujuannya adalah untuk menghabiskan sumber daya server seperti firewall, penyeimbang beban, atau tabel status. Contohnya seperti Synfloat, Ping of Death, dan Smurf Attack. Serangan ini sangat berbahaya karena seringkali tidak terdeteksi oleh sistem pemantauan volume tradisional. 3. Serangan application layer. Seringkali paling tersembunyi dan kompleks, serangan ini meniru perilaku pengguna yang sah tetapi dengan tingkat yang jauh lebih tinggi, menargetkan lapisan 7, application layer. Serangan ini dapat melewati perlindungan tingkat jaringan dan berdampak langsung pada server web, API, dan logika aplikasi. Contohnya seperti HTTP GET atau POST float, Slow Loris, dan DNS Query Float. Serangan lapisan aplikasi bisa sangat sulit dibedakan dari lalu lintas normal, sehingga membuat mitigasi menjadi lebih rumit. Motif di balik serangan DDoS. Motivasi melancarkan serangan DDoS dapat sangat beragam, misalnya seperti keuntungan finansial. Beberapa penyerang meminta tebusan dari perusahaan dengan ancaman serangan berkelanjutan atau yang lebih parah. Ini dikenal sebagai ransom DDoS atau RDoS. Disrupsi kompetitif. Bisnis dapat mempekerjakan hacker yang tidak etis untuk mengganggu layanan pesaing selama peluncuran produk atau periode penjualan. Hacktivisme dan pernyataan politik, kelompok-kelompok dapat menargetkan website pemerintah atau layanan yang sensitif secara politik untuk memprotes atau mempromosikan suatu tujuan.
Perang siber. Negara bangsa dapat menggunakan serangan DDoS sebagai bagian dari operasi siber yang lebih luas selama konflik geopolitik. Pengujian dan vandalisme. Beberapa individu melakukan serangan DDoS untuk hiburan, memamerkan kecakapan teknis, atau menguji infrastruktur botnet mereka. Peran botnet dalam DOS. Botnet adalah jaringan perangkat yang disusupi dan dikendalikan dari jarak jauh oleh hacker. Perangkat ini bisa berupa apa saja, mulai dari komputer pribadi hingga kulkas pintar. Setelah terinfeksi malware, mereka menjadi zombie yang menunggu perintah dari server pusat. Ukuran dan distribusi geografis botnet menentukan skala serangan DDoS. Misalnya, botnet Mirai, salah satu yang paling terkenal, menggunakan ribuan perangkat IoT untuk meluncurkan beberapa serangan DDoS terbesar yang pernah tercatat, dengan volume kunjungan melebihi 1 terabit per detik. Karena botnet beroperasi dari lokasi dan alamat IP yang tak terhitung jumlahnya, sangat sulit untuk melacak asal serangan DDoS, sehingga mempersulit pertahanan dan respons hukum. Mitigasi dan pencegahan serangan DDoS. Mitigasi DDoS melibatkan identifikasi serangan dengan cepat dan meminimalkan dampaknya sebelum menyebabkan gangguan yang parah. Misalnya, seperti pemfilteran kunjungan. Dengan menganalisis kunjungan masuk, firewall atau layanan mitigasi DDoS dapat menyaring permintaan yang mencurigakan atau berbahaya. Pembatasan kecepatan. Teknik ini membatasi jumlah permintaan yang dapat dibuat oleh satu IP dalam jangka waktu tertentu, sehingga mengurangi efektivitas serangan brute force flooding. Penyeimbangan beban. Menyebarkan kunjungan di beberapa server dapat membantu menyerap serangan bervolume tinggi dan menjaga layanan tetap tersedia. Perlindungan DDoS berbasis cloud. Layanan seperti Cloudflare, AWS Shield, dan Akamai menyediakan perlindungan skala besar dengan menyerap kunjungan sebelum mencapai infrastruktur yang ditargetkan. Redundansi dan failover. Memiliki beberapa server di lokasi yang berbeda, memastikan bahwa meskipun satu sistem menjadi target, sistem lain dapat tetap tersedia. Aspek hukum dan etika. Meluncurkan atau memfasilitasi serangan DDoS merupakan tindakan ilegal di sebagian besar negara. Banyak negara memperlakukan DDoS sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Penyalahgunaan Komputer atau Kejahatan Siber. Mereka yang tertangkap berpartisipasi dalam serangan semacam itu, bahkan tanpa disadari, dapat menghadapi denda yang besar dan hukuman penjara. Pada saat yang sama, ethical hacker dan peneliti keamanan siber sering mempelajari teknik DDoS untuk meningkatkan sistem pertahanan. Beberapa organisasi menjalankan latihan DDoS untuk menguji ketahanan dan respons insiden mereka. Jadi, serangan DDoS merupakan salah satu ancaman paling mengganggu dan umum di dunia digital. Seiring dengan semakin bergantungnya bisnis dan pemerintah pada sistem online, potensi dampak serangan ini meningkat secara signifikan. Memahami cara kerja DDoS, mengenali berbagai bentuknya, dan menerapkan mekanisme pertahanan proaktif sangat penting untuk menjaga ketersediaan dan keamanan layanan daring apapun. Seiring dengan semakin canggihnya penyerang, metode yang kita gunakan untuk mendeteksi, mencegah, dan merespons peristiwa siber berbahaya ini pun harus semakin canggih. Jika kita mengelola website atau layanan online, bukan lagi masalah apakah kita akan menjadi target serangan DDoS, tetapi kapan. Persiapan dan kewaspadaan adalah kuncinya.